Halo semuanya, kembali kita ketemu di channel Script Law dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum. Nah, kali ini saya akan membahas terkait KUHP, di mana saat ini KUHP sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, baik aktivis hukum, baik organisasi kemahasiswaan, atau lembaga-lembaga kajian hukum, banyak berpendapat bahwa kehadiran KUHP terbaru adalah sangat institusional. Tentu sebelum jauh kita membahas ke sana, kita akan membahas terkait pembagian-pembagian atau susunan buku KUHP. Nah, pertama yang perlu kita ketahui bahwa KUHP ini adalah bersumber atau produk hukum dari kolonial Belanda. Tentu hukum KUHP yang bersumber dari kolonial Belanda ini masih kita adopsi atau masih kita gunakan sampai hari ini. Pertama kita akan membahas apa itu KUHP, lalu apa itu KUHP. Nah, pertama adalah kepanjangan dari KUHP itu teman-teman adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya. Jadi beda ya teman-teman ya. Kalau KUHP itu adalah acara pidananya. Nah, mungkin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya terkait KUHP itu apa. Yaitu KUHP itu serangkaian peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur ya mengenai perbuatan pidana secara material. Nah, yang perlu kita ketahui dalam KUHP di sana disusun dalam 3 buku. Ya, pertama adalah buku pertama aturan umum, buku kedua adalah kejahatan, dan buku ketiga adalah mengenai pelanggaran. Nah, di buku pertama atau di aturan umum salah satu contoh di sana diatur mengenai percobaan atau hal-hal yang menghapuskan pidana atau hal yang mengurangi atau memberatkan pidana. Nah, itu diatur di aturan umum. Nah, sementara di buku kedua mengenai kejahatan, di sana diatur salah satunya adalah kejahatan terhadap keamanan negara atau pembunuhan, pencurian, pemalsuan. Nah, kalau buku ketiga adalah mengenai pelanggaran, diatur terkait pelanggaran lalu lintas atau contohnya pelanggaran ketertiban umum. Nah, teman-teman, ketika kita memahami ya pembagian-pembagian isi dari KUHP, ya, memudahkan kita untuk menyusun atau untuk memuatkan pasal-pasal ketika nanti kita berhadapan dengan tindak pidana atau ketika kita membuat suatu laporan contohnya di Polres. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak memahami bingung. Nah, dengan kita belajar KUHP teman-teman, maka saya yakin apapun permasalahan atau kasus terkait kriminal atau tindak pidana bisa kita melihat apakah terkait pelanggaran aturan umum, contohnya adalah masalah tentang percobaan, lihat di buku ke-1. Atau masalah pelanggaran-pelanggaran administrasi, atau pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, atau pelanggaran ketertiban umum, di sana juga diatur di buku ketiga. Nah, yang paling terpenting adalah ada beberapa undang-undang yang belum diatur di KUHP ini. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas terkait pidana, ya pidana umum dan pidana khusus. Nah, pidana khusus itu adalah seperti undang-undang teroris. Nah, di dalam KUHP ini adalah tidak diatur secara detail atau secara terperinci, sehingga dibuatlah dalam suatu undang-undang. Ya, undang-undang khusus. Seperti contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang tentang narkoba.
Nah, dan masih banyak undang-undang khusus yang belum diatur atau yang belum dimuatkan di KUHP. Tentu kepada kita semua, ketika kita mempelajari ya bagian-bagian atau susunan dalam aturan yang ada di KUHP, maka saya yakin memudahkan kita semua untuk memahami pasal demi pasal yang ada di KUHP. Nah, barangkali itu penjelasan saya terkait isi atau susunan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.